bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Hai teman-teman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk kemajuan peradaban manusia melalui akal dan pikiran yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia menciptakan berbagai teknologi untuk menunjang kehidupannya. Contohnya, mulai dari smartphone yang sangat dekat dengan kehidupan kita hingga satelit luar angkasa. Bagaimana perkembangan teknologi di era global? Bidang teknologi apa saja yang selalu mengalami perkembangan? Untuk menemukan jawabannya, siapkan cemilanmu dulu, lalu nikmati video ini sampai akhir. Mereka dulunya adalah motivator. Majalah telah mencapai perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, membuat perkembangan teknologi luar angkasa berkembang sangat cepat. Perlombaan teknologi luar angkasa dimulai setelah Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957. Sputnik 1 diluncurkan untuk mengumpulkan data tentang konsentrasi elektron di ionosfer bumi. Kemudian, pada tanggal 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik 2, yaitu makhluk hidup, seekor anjing bernama Laika Uni Soviet. Kemudian, Presiden Amerika Serikat saat itu Eisenhower menandatangani pendirian Nasional Aeronautik MX-1 NASA. NASA memiliki ambisi untuk melampaui pencapaian Uni Soviet dengan meluncurkan program penerbangan manusia ke bulan dalam misi Apollo. Misi pendaratan bulan baru berhasil melalui program Apollo ke-11. Neil Armstrong dan Edwin Aldrin menjadi manusia pertama yang berhasil mendarat di bulan pada tanggal 16 Juli 1969. Dan lebih banyak ruang pasca Perang Dingin terlihat dengan berdirinya Stasiun Luar Angkasa Internasional atau FF oleh Amerika Serikat dan Rusia pada tanggal 20 November tahun 1968. SS yang merupakan laboratorium penelitian yang ditempatkan di orbit rendah suara menjadi simbol kerjasama dalam eksplorasi luar angkasa antara dua negara besar yang dulunya bersaing. Teknologi luar angkasa sebagai infrastruktur yang dapat membantu kehidupan manusia. Contohnya, teknologi satelit. Satelit adalah objek di luar angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan penggunaannya seperti satelit cuaca, satelit sains dan teknologi, satelit komunikasi, dan satelit militer. Kemajuan teknologi luar angkasa juga telah mempengaruhi perkembangan penelitian tentang planet. Masih ingatkah Anda bahwa dalam periode dari tahun 1930-an hingga 2006, para astronom sepakat bahwa ada 9 planet di tata surya? Tetapi, dalam perjalanan perkembangannya, mereka muncul penemuan planet baru yang juga berada di tata surya. Selain itu, dataran tinggi yang dianggap sebagai planet terluar di tata surya tidak lagi dikategorikan sebagai planet. Perkembangan teknologi penginderaan jauh semakin cepat ketika roket ditemukan yang membawa satelit luar angkasa. Perkembangan teknologi penginderaan jarak jauh juga berdampak pada munculnya teknologi Global Positioning System atau GPS. GPS adalah sistem untuk menentukan lokasi di permukaan bumi dengan buatan sinyal satelit. Satelit yang gagal mengorbit atau masa orbitnya telah berakhir akan menumpuk sebagai puing-puing. Puing-puing satelit yang terbakar di atmosfer bumi akan menjadi sampah. Ruang angkasa menabrak satelit aktif dan jatuh ke bumi.
Sampah luar angkasa yang saat ini berada di orbit bumi dikhawatirkan membahayakan manusia di bumi. Internet telah berkembang dan menjadi gaya hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari mendapatkan berita, memesan transportasi, membeli makanan, memesan tiket, dan bahkan pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah dengan sentuhan jari pengguna. Internet pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969. Awalnya, internet dikembangkan dan ditujukan untuk kebutuhan militer Amerika Serikat melalui Apartment atau Advanced Project Agency Network Program. Tahun 1990 merupakan tahun penting dalam perkembangan internet, karena Berners-Lee menemukan program browser yang mampu menjelajahi antar komputer dan membuat jaringan. Program ini disebut World Wide Web atau WWW. Keberadaan radio tidak dapat dipisahkan dari peran fisikawan Italia Guglielmo Marconi yang berhasil mengembangkan teknologi penyiaran radio. Marconi berhasil mengirimkan sinyal gelombang elektromagnetik sejauh 1,5 km. Kemudian, pada tahun 1901, sinyal dari perangkat Duvel Marconi mampu mengirimkan transmisi pertama melintasi samudra. Televisi tentu tidak dapat dipisahkan dari penemuan dasar, yaitu hukum gelombang elektromagnetik, yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday pada tahun 1831, yang merupakan awal dari era komunikasi elektronik. Pada tahun 1884, Paul Nipkow, seorang ilmuwan Jerman, berhasil mengirimkan gambar elektronik menggunakan sepotong logam yang disebut teleskop listrik dengan resolusi tinggi. Pada tahun 1923, Fadir Cosmaworks mendaftarkan paten atas namanya untuk penemuannya tentang kineskop televisi tabung pertama di dunia. Vladimir Kosma Zworykin kemudian mendapat julukan sebagai penemu televisi. Penemu telepon yang masih kontroversial awalnya, Alexander Graham Bell, dianggap sebagai penemu telepon karena pada tahun 1876 ia mematenkan penemuannya. Tetapi pada 11 Juni 2012, Kongres Amerika Serikat mengidentifikasi Antonio Meucci sebagai penemu telepon pada tahun 1856. Antonio Meucci berhasil melakukan panggilan suara melalui kabel hingga berhasil mengembangkan lebih dari 30 jenis telepon berdasarkan prototipe yang dibuatnya. Perkembangan telepon semakin cepat ketika Martin Cooper pada tahun 1973 berhasil mempresentasikan teknologi telepon seluler atau ponsel pertama. Penemuan ini telah mengubah dunia dengan cepat. Teknologi yang digunakan oleh Martin Cooper yang dikenal sebagai ONG yang masih analog. Saat ini, sebagian besar teknologi yang digunakan pada ponsel menggunakan sistem generasi keempat atau 4G. Media sosial adalah media online yang memudahkan pengguna untuk berpartisipasi, berbagi, dan berinteraksi di media sosial, termasuk di jaring sosial, blog pribadi, ensiklopedia, forum diskusi gratis, dan online. Pada tahun 1967, situs jejaring sosial pertama tumbuh, yaitu stickdiri.com. Pada tahun 1999, muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. Situs ini menawarkan kepada penggunanya untuk dapat membuat halaman situs mereka sendiri. Pada tahun 2004 sendiri, Friendster, situs jejaring sosial yang saat itu menjadi terkenal karena keberadaannya media sosial yang menjadi sangat fenomenal. Di antara media sosial pertama yang mencapai 1 juta pengguna pada tahun 2003. Hingga saat ini, media sosial populer hingga muncul seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran dapat didukung oleh akses internet
seperti jurnal, artikel, ilmiah, atau video pembelajaran yang dipublikasikan di internet. Keberadaan internet membuat orang dapat mengakses informasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagai media promosi dalam bisnis media sosial, para usahawan dapat mempromosikan produk dan layanan mereka tanpa harus melakukan kontak sosial. Media sosial dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab perubahan pola pikir seseorang. Kita sering menemukan konten yang tujuannya untuk mengarahkan opini publik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kecenderungan munculnya perilaku polisi antisosial. Hal ini dibuktikan dengan kecenderungan masyarakat untuk berinteraksi lebih sering dengan perangkat elektronik mereka daripada berinteraksi langsung dengan manusia. Transportasi air pertama kali dikembangkan oleh orang Mesir pada tahun 6000 sebelum Masehi. Orang Mesir mengembangkan transportasi air sebagai sarana perdagangan ke semenanjung Arab. Penemuan mesin uap pada abad ke-18 menyebabkan transportasi air berkembang lebih jauh. Pada tahun 1821, Newton berhasil menemukan teknologi kapal uap. Penemuan ini kemudian disempurnakan oleh Robert Fulton dengan memodifikasi kapal uap dengan roda. Memasuki abad ke-20, mesin diesel mulai digunakan pada kapal laut dan sungai. Sejarah perkembangan transportasi darat dimulai setelah penemuan roda oleh bangsa Sumeria pada tahun 4000 sebelum Masehi. Penemuan roda terus berkembang pada tahun 2010 Masehi. Bangsa Romawi mengembangkan jenis roda yang diuji oleh revolusi industri, menyebabkan penggunaan roda meningkat pada abad ke-18. Perkembangan roda didukung oleh penemuan mesin uap oleh James Watt. Kombinasi roda dan mesin uap menunjukkan perkembangan transportasi secara historis. Ditandai dengan penemuan mobil uap oleh Nicholas Klepner pada tahun 1770. Memasuki abad ke-19, Henry Ford menciptakan mobil yang lebih modern. Mobil ini kemudian diberi nama Ford Model T. Mobil ini menjadi populer di seluruh dunia karena harganya terjangkau dan mudah dioperasikan. Transportasi udara pertama kali dikembangkan pada tahun 1783 dalam bentuk balon udara. Balon itu ditemukan saudara-saudara Montgolfier mampu membawa manusia terbang tinggi Kyuhyun memasuki abad ke-20. Transportasi udara semakin maju, Yogurt White dan Oliver White Brazil menciptakan pesawat terbang pada tahun 1931. Kita dan saudara Wright disebut pemain. Perkembangan pesawat terbang tidak dapat dipisahkan dari dunia militer dan perang. Morenos Aurel adalah pesawat terbang yang pertama dibuat di Prancis untuk dilengkapi dengan senapan mesin. Saat ini hampir semua pesawat menggunakan mesin jet sebagai alat penggerak. Sementara itu, pesawat penumpang jet yang paling sukses dalam periode 1500 hingga 1990 adalah pesawat buatan Boeing. Globalisasi telah membawa perubahan besar pada landscape ekonomi dunia, menciptakan integrasi ekonomi yang semakin kuat dan membentuk sistem ekonomi global yang baru. Perdagangan internasional mengalami peningkatan drastis dengan arus barang, jasa, dan investasi yang mengalir bebas antar negara. Organisasi perdagangan internasional seperti WTO dan World Trade Organization berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan bebas dan mengurangi hambatan tarif. Hal ini memungkinkan negara-negara berkembang untuk mendapatkan akses ke pasar global dan meningkatkan ekspor mereka. Globalisasi juga mendorong investasi asing langsung dalam kurung FDI yang semakin besar. Perusahaan multinasional mencari peluang investasi di negara-negara berkembang dengan biaya produksi yang lebih rendah, tenaga kerja yang terampil, dan akses ke pasar baru. Aliran FDI ini memberikan manfaat bagi negara penerima, seperti penciptaan lapangan kerja, transfer, teknologi, dan peningkatan produktivitas. Namun, FDI juga dapat memicu eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja di negara berkembang. Perkembangan teknologi informasi komunikasi juga berperan penting dalam membentuk ekonomi global. Revolusi digital telah mengubah cara kita berbisnis, berkomunikasi, dan mengakses informasi.
Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara global dan mengakses pasar baru lebih mudah. Perdagangan online menjadi fenomena yang tak terhindar dalam era globalisasi ekonomi. Globalisasi telah membawa perubahan besar pada tatanan sosial budaya di seluruh dunia. Pertukaran budaya yang semakin cepat dan mudah melalui internet, media sosial, dan perjalanan internasional telah memperkaya khazanah budaya kita. Kita dapat dengan mudah mengakses informasi, musik, film, dan tradisi dari berbagai negara yang memungkinkan kita untuk belajar dan memahami budaya lain dengan lebih baik. Namun, pertukaran budaya yang cepat juga membawa potensi homogenisasi budaya, di mana budaya lokal terancam tergerus oleh budaya global yang dominan. Teknologi informasi dan komunikasi dalam kurung TIK telah memainkan peran penting dalam bentuk sosial budaya di era globalisasi. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter telah menciptakan ruang baru untuk interaksi sosial budaya, memungkinkan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk terhubung dan berbagi ide, pengalaman, dan nilai-nilai. Perkembangan e-commerce juga telah mendorong konsumsi budaya global dengan akses mudah ke produk dan jasa dari berbagai negara. Globalisasi juga membawa tantangan dan dampak negatif bagi sosial budaya. Kesenjangan digital, di mana akses TIK yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan sosial budaya, merupakan salah satu tantangan utama. Hilangnya identitas budaya lokal juga menjadi ancaman, karena budaya global yang dominan dapat menggerus nilai-nilai dan tradisi lokal. Konflik budaya juga dapat muncul akibat perbedaan nilai, norma, dan kepercayaan antara budaya lokal dan global. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya untuk melestarikan budaya lokal dan mendorong dialog antar budaya. Maka dari itu, kalian, generasi emas, harus melestarikan budaya-budaya Indonesia agar tidak tergerus oleh budaya luar yang berasal dari negara lain. Perkembangan iptek telah membawa angin segar bagi kehidupan manusia. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan berbagai solusi inovatif yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satu dampak positif yang paling terasa adalah peningkatan efisien dan produktivitas. Teknologi otomatisasi seperti robot industri dan software canggih membantu manusia menyelesaikan pekerjaan yang rumit dan berulang dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini meningkatkan produktivitas dan memungkinkan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. Selain itu, iptek membuka akses terhadap informasi dan pengetahuan yang lebih luas. Internet, mesin pencari, dan platform pembelajaran online memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk belajar dan mengembangkan diri tanpa batasan ruang dan waktu. Kemajuan ini mendorong literasi dan pengetahuan yang lebih merata di seluruh dunia. Iptek juga berperan penting dalam mengatasi tantangan global. Teknologi medis canggih membantu dalam pengobatan penyakit dan pencegahan pandemi. Energi terbarukan dan teknologi pengolahan limbah berperan penting. Perkembangan iptek meskipun membawa banyak manfaat juga memiliki sisi gelap yang perlu diwaspadai. Dampak negatif dari kemajuan teknologi dapat memengaruhi kehidupan manusia secara individual maupun kolektif. Salah satu dampak yang paling terasa adalah kesenjangan digital. Akses terhadap teknologi yang tidak merata dapat menyebabkan perbedaan dalam kesempatan dan peluang, baik dalam pendidikan, kerjaan, maupun dalam mendapatkan informasi. Kesenjangan digital dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan jurang pemisah antara yang terhubung dan yang tertinggal. Iptek juga dapat memicu perilaku antisosial dan kecanduan, ketergantungan berlebihan pada perangkat elektronik, dan media sosial yang menyebabkan isolasi sosial, gangguan mental, dan penurunan kemampuan berinteraksi secara langsung. Konten negatif yang mudah diakses di internet juga dapat memengaruhi perilaku dan pola pikir seseorang. Selain itu,
Kemajuan teknologi dapat mengancam keamanan cyber. Data pribadi yang mudah diakses dan diretas dapat menyebabkan pencurian identitas, penipuan, dan kejahatan siber lainnya. Kemampuan teknologi, senjata, dan sistem militer juga menimbulkan risiko keamanan dan perdamaian dunia. Iptek juga dapat berdampak negatif pada lingkungan. Penggunaan energi fosil yang berlebihan dan produksi limbah elektronik yang tidak terkendali dapat menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan. Perubahan iklim dan bencana alam yang semakin sering terjadi merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Penting untuk memahami dampak negatif dari iptek dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan risikonya. Peningkatan literasi digital, regulasi yang tepat, dan etika penggunaan teknologi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa iptek digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.